Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Semoga semangatku di sini bisa memotivasi teman-teman dan kalian bisa tetap semangat. Pagi nih jam setengah 5 pagi aku udah bangun ya teman-teman, karena aku rencana mau setrika seragam anakku dan suamiku. Aku kalau setrika baju itu nggak banyak ya teman-teman, hanya beberapa baju aja, terutama seragam ya, karena sebagian besar baju itu aku kirim ke laundry untuk setrika. Hanya beberapa baju aja yang sekiranya tuh gampang kusut, itu yang aku setrika sendiri. Salah satunya adalah seragam sekolah Safa dan suamiku. Ini aku setrika seragam dari hari Senin sampai Rabu aja, kebetulan yang sudah dicuci itu ya. Dan ini langsung aku hanger supaya nggak kusut. Sedangkan kalau dari laundry itu kan dilipat terus dibungkus plastik gitu ya, ditekan sampai tipis banget. Nah itu yang bikin bajunya tuh jadi kusut begitu sampai di aku. Aku tuh kalau bangun pagi tuh nggak tentu ya teman-teman, kadang setengah 5, kadang jam 5, kadang juga misalkan ada kejadian malam anak rewel gitu ya, bisa sampai setengah 6 gitu aku baru bangun ya, karena ya resiko punya anak kecil tuh gitu ya, kadang malam tidak bisa diprediksi, tahu-tahu mereka tuh misalnya rewel karena si Una itu anaknya, kalau misalnya siangnya itu rewel karena minta sesuatu yang nggak aku turutin gitu ya, dia akan nangis, itu kebawa sampai malam, nggak tahu kebawa mimpi atau gimana, dia nangis lagi seolah-olah itu terjadi lagi ya gitu, dan membuat kita jadi begadang, dan hasilnya pagi kadang ya bisa bangun, kadang juga enggak ya, pokoknya ya nggak tentu gitulah. Semakin pagi ibu rumah tangga bangun, tentunya semakin banyak pekerjaan yang bisa dihandle ya teman-teman. Tapi kalau memang ada sesuatu hal yang membuat kita jadi bangun kesiangan, kalau buat aku sih pokoknya yang penting dulu yang mana gitu, yang masih bisa ditunda ya ditunda, dikerjain nanti. Pokoknya gimana caranya lah ya, yang penting kita bisa tetap menjalankan semuanya dengan sukacita. Karena pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga itu pastinya banyak banget ya teman-teman. Jadi jangan sampai itu bikin kita jadi stres atau uring-uringan di rumah. Karena kalau kitanya bete, kalau kitanya uring-uringan tuh pasti semua kena ya nggak sih. Suasana rumah tuh jadinya nggak nyaman, jadinya surem lah pokoknya gitu. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu harus pandai-pandai mengatur emosi kita. Singkat cerita, ini aku udah selesai setrikanya ya teman-teman, dan sekarang aku mau buka korden dulu. Jadi rumahku ini banyak kacanya ya teman-teman, jadi kalau dibuka korden kayak gini tuh pemandangannya adalah 3 pohon cemara, udah berasa kayak di villa ya nggak sih. Lanjut aku kasih makan ikan-ikanku dulu, ini mereka semangat sekali, semalaman nggak makan ya, pasti lapar banget. Sekarang aku mau masak dulu ya teman-teman. Menu pagi ini yaitu patin bumbu kuning. Patinnya itu udah aku kasih jeruk nipis gitu dan aku biarkan. Sembari itu aku potong-potong bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe laos, dan kemiri supaya lebih mudah untuk di blender. Aku kasih sedikit air untuk memudahkan supaya lebih cepat halus, meskipun blenderku ini kan blender jadul ya teman-teman, dia tuh blender riwayat ya, dari pertama kali aku bangun rumah ini sampai sekarang dia masih bisa dipakai, tapi emang hasilnya tuh nggak bisa halus 100%, jadi masih ada yang gerenjel-gerenjel gitu. Kalau aku lagi rajin ya aku ulek sisa-sisa bawang yang nggak halus, tapi kalau aku lagi males ya udah biarin aja tuh bulet-bulet ya kan, pada akhirnya juga nanti tetap dimakan ya sama aja rasa bawangnya kan. Kemudian ini patinnya aku ambil durinya, terus aku potong dengan ukuran yang lebih kecil daripada ukuran yang dari pasar itu, karena menurut aku ukuran yang terlalu besar, selain nanti anakku tuh kan pasti kalau ukurannya besar tuh dia nggak suka ya, maunya yang kecil.
Selain itu juga supaya lebih cepat matang. Karena patin yang aku masak ini tuh nggak pakai digoreng ya teman-teman. Aku langsung cemplungin di wajan itu ya, campur sama bumbu gitu deh. Karena prinsipku ya teman-teman, aku tuh berusaha supaya makanan itu nggak digoreng minyak banyak gitulah pokoknya. Karena menurut aku lebih sehat seperti itu ya. Lalu aku tambahkan ini bawang pre ya teman-teman. Terus aku potong-potong kacang panjang. Ini untuk menu sayurnya. Jadi nanti aku tumis kacang panjang dan aku tambahkan dengan tempe. Lalu aku tambahkan bumbu seperti biasa ya, gula, garam, dan kaldu jamur. Dan akhirnya menu pertama sudah siap. Patin bumbu kuning ini nanti buat sarapan gitu ya. Terus untuk bekal anakku sekolah itu tadi tumis kacang panjang dan telur, nanti rencananya seperti itu. Oke, ini anakku dan Pak suami mau sarapan, sedangkan aku mau mandiin Tama dulu. Tama udah selesai mandi dan ini Pak suami sudah siap berangkat. Video ini aku buat di hari Jumat ya teman-teman. Jadi ini Tama pakai kaos olahraga. Kaosnya itu lengan panjang dan celana panjang. Dan ini masakan keduaku, tumis kacang dan tempe ya teman-teman. Tapi tadi tuh nggak sempet aku record karena bingung sendiri dengan kameranya. Dan sekarang lanjut, aku mau buat telur ceplok ala-ala aku ya. Jadi telur ceplokku ini juga tanpa minyak karena requestan dari Safa. Dia itu tenggorokannya sensitif ya teman-teman. Jadi kalau pakai minyak ya, apalagi minyaknya banyak, itu tenggorokannya langsung gatel, seri, berdahak gitulah pokoknya. Jadi kemudian aku punya ide untuk membuat telur ceploknya itu pakai air. Ternyata dia suka, ya sudah, jadilah telur ceplok tanpa minyak. Oke, bekal nasi dan minum plus ditambah snack sudah siap untuk bekal anakku sekolah. Ini Safa udah siap, dia lagi pakai sepatu. Sedangkan Tama itu ternyata mogok, dia nggak mau berangkat sekolah. Jadi kamera udah standby di sini, anaknya nggak mau. Akhirnya aku matikan lah kameranya. Aku bujuk-bujuk dia, gimana caranya? Udah ganteng masa ya nggak jadi sekolah ya kan teman-teman? Dan akhirnya dia mau berangkat sekolah. Akhirnya nggak aku record ya karena suasananya tuh begitu ricuh gitulah pokoknya. Yang penting dia mau sekolah. Setelah Tama berangkat sekolah diantar sama Oma karena Una belum sembuh betul ya, si Una masih batuk dan pilek dan dia juga masih tidur. Akhirnya aku lanjutkan pekerjaanku ya teman-teman. Aku mau jemur baju yang udah aku cuci tadi. Ini aku jemurnya langsung aja di kawat jemurannya teman-teman, nggak pakai hanger karena cuciannya nggak terlalu banyak dan cuaca juga cukup cerah hari ini. Aku lebih suka pakai cara seperti ini ya teman-teman, langsung dijemur nggak pakai hanger karena menurut aku lebih gampang, lebih cepat selesainya. Tapi kalau pas cucian banyak ya nggak cukup kalau nggak digantung di hanger. Dan apalagi kalau cuaca mendung itu terlalu beresiko ya teman-teman. Jadi kalau di hanger kan enak ya, kalau mendung tuh langsung dimasukin ke dalam rumah. Karena di rumah tempat jemurannya juga sempit gitu. Jadi kalau pakai hanger tuh muat meskipun cuciannya banyak. Salah satu impianku ya teman-teman tuh pengen banget punya laundry room yang tertutup ya, yang pakai apa itu atap transparan itu, supaya kalau mendung itu nggak usah khawatir kehujanan. Kayak video teman-teman yang rumah-rumah modern, rumah minimalis itu aku suka banget. Dan aku aku bakal bayangkan suatu saat aku bisa punya kayak gitu.
Dan sekarang aku mau lanjut cuci piring ya teman-teman. Cucian piringku ini nggak piring aja ya, tapi berbagai macam hal, dari mulai panci, sero, apalah segala macam ini, semuanya banyak banget karena tadi malam aku nggak cuci piring. Akibatnya ya menumpuk seperti ini pada pagi harinya. Tapi is okay ya teman-teman. Enaknya kalau kita udah punya rumah sendiri itu, kalau misalkan kita lagi capek dan gak mau ngelanjutin kerjaan rumah tangga itu, it's okay, bisa kita pending dan kita lanjutkan keesokan harinya. Pokoknya gimana caranya lah ya, kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita tuh dengan sukacita, pokoknya gitu deh. Oh iya teman-teman, aku tuh ada rencana mau makeover dapurku ini ya, supaya bisa terlihat lebih kece gitu ya. Karena aku sangat terinspirasi dari teman-teman yang dapurnya tuh bagus gitu kan. Aku juga kepengen punya dapur yang bagus kayak punya teman-teman gitu. Doakan ya teman-teman, impianku untuk makeover dapurku ini bisa segera terrealisasi, supaya aku tuh semakin semangat untuk beraktivitas di dapur ini. Setelah cuci piring, aku lanjut ngelap dapurku ini ya teman-teman, mumpung lagi semangat masihan. Jadi supaya lebih bersih dan rapi, mumpung Una juga belum bangun, jadi aku lap. Dan ternyata wajan-wajanku ini juga belum dicuci. Jadi setelah aku ngelap kompor dan lantainya, meja maksudku ya, meja dapurnya, setelah itu lanjut mencuci alat masak yang buat masak tadi yang belum aku cuci. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Setelah mencuci alat masak ini, rencananya aku mau lanjut nyapu dan beresin mainan anak-anak yang berserakan di mana-mana. Tapi mungkin di video yang selanjutnya aja ya, karena ini durasinya udah panjang banget. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videoku ini bisa membangkitkan semangat teman-teman yang mungkin lagi mager atau yang mungkin lagi bad mood jadi good mood ya kan. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia ya mama-mama semua. Bye bye.